Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Bu. Sudah mandi dan sarapan apa belum ya? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Nah, silakan Mbak Safa, ketua kelasnya pimpin doa. Mbak, silakan Mbak. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Safa sudah pimpin doanya. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah share Google Form ya. Sudah pada presensi apa belum ya? Sudah, Bu. Nanti Bu Guru cek ya. Nanti presensinya Bu Guru cek. Kalian sudah belajar perkembangbiakan hewan dan menemukan ide pokok. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya pada anak-anak. Nah, apabila kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah, bagaimana cara kalian merawatnya? Coba sampaikan pendapatmu. Ya, sudah pada angkat tangan nih ya. Memberi makan dan minum. Betul, diberi makan dan minum. Selain itu, Dimandikan, Bu. ya, dimandikan. Selain itu apa lagi? Bersihkan kandang. Dibersihkan kandangnya. Ada lagi tidak? Selain itu merawat hewan diapakan lagi? Diajak bermain. Diajak bermain. Diajak berbicara, Bu. Diajak berbicara. Bagus ya anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana cara merawat hewan. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Ada berapa tujuan pembelajaran kita anak-anak? 6, Bu. Ada 6. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Hari ini kita mempunyai langkah-langkah pembelajaran ya anak-anak ya. Kemarin sudah dibentuk kelompok apa belum ya? Sudah, Bu. Akan menilai sikap tanggung jawab anak-anak ya. Aktifan anak-anak. Dan nanti ada 5 siswa yang akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Mau tidak ya dapat hadiah? Paham anak-anak langkah pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Anak-anak sekarang menyimak teks bacaan yang Bu Guru bacakan ya. Siap ya anak-anak ya? Siap. Perhatikan teks bacaan berikut. Aldo memiliki seekor kucing. Aldo sangat menyayangi kucingnya yang diberi nama Mary. Ya, berdasarkan teks bacaan ini ada permasalahan yang harus anak-anak selesaikan ya anak-anak ya. Coba permasalahan yang pertama, siapa yang berani membacakan? Ya, Mas Raja, silakan Mas Raja. Adakah contoh penerapan sila keempat dalam bacaan tersebut? Iya, terima kasih ya untuk Mas Raja dan Mas Aska yang sudah menyampaikan permasalahan tentang teks bacaan yang sudah Bu Guru bacakan. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang telah kalian diskusikan. Kemarin sudah diskusi ya dengan kelompoknya ya anak-anak ya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut dari teks bacaan tersebut pada lembar kerja 1A yang telah kalian diskusikan. Nomor 1, Bu Guru yang membaca, nanti anak-anak angkat tangan ya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh Kak Susi dan keluarga dalam menghadapi masalah Mary yang suka tidur di sofa, kasur, dan bulunya berjatuhan? Ya, Mbak Tertia silakan. Nomor 1 ya Mbak Tertia ya. Silakan Mbak Tertia. Bermusyawarah mencari solusi tentang Mary. Ya, betul, bermusyawarah. Selain bermusyawarah, ada lagi? Yang lain?
Iya, betul. Bermusyawarah dengan keluarga. Alu diajak tidak kira-kira? Diajak musyawarah enggak? Diajak. Jadi musyawarahnya sekeluarga. Tidak hanya Kak Susi sama ayah dan ibu. Nah, berarti nomor 1 jawabannya bermusyawarah dengan keluarga. Kita sudah menjawab pertanyaan ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak menganalisis ya. Anak-anak telah menganalisis sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Tadi sudah menganalisis ya anak-anak ya dengan menjawab pertanyaan. Sudah. Sekarang sajikan hasil analisis pelaksanaan nilai Pancasila sila keempat tersebut dengan penuh tanggung jawab pada lembar kerja 1B yang telah didiskusikan. Nah, ini siapa yang berani menyampaikan pendapatnya ya mengenai hasil analisis? Mas Kristiano? Nomor 1 ya Mas Kristiano ya? Mengutamakan musyawarah. Ya, 2. Tidak memaksakan kehendak. Ya, apalagi? Saling menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Menerima kritikan dari orang lain. Apalagi? Mendahulukan kepentingan orang banyak. Iya, berarti ada berapa Mas analisis hasilnya pelaksanaan? 5. Ada 5. Anak-anak lain ada yang mau menanggapi, menambahkan atau sudah sama ya? Sudah sama Bu. Sama Bu. Setuju berarti ya apa yang disampaikan Mas Kristiano, setuju ya? Setuju. Nah, terima kasih Mas Kristiano sudah menyampaikan presentasi hasil kelompoknya. Berdasarkan teks bacaan yang dibacakan, berarti ada penerapan nilai Pancasila sila keberapa anak-anak? Sila keempat. Nah, hasil analisis penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi, yang pertama apa tadi? Yang pertama betul. Ya, berarti sudah jelas dan paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, sekarang anak-anak, guru mau tanya ya. Selain permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Aldo tentang keberadaan Mary yang tadi sudah terpecahkan ya. Jadi Mary di kandang ya. Sekarang kita simak teks laporan kegiatan si Mary, didengarkan, disimak. Kegiatan Mary sehari-hari. Mary memiliki berbagai jenis kegiatan setiap harinya dari pagi sampai malam. Ya, Mas Idan nomor 1, silakan. Adakah ide pokok yang kamu temukan berdasarkan teks laporan kegiatan Mary sehari-hari? Ya, nah dari 2 permasalahan ini anak-anak menganalisis ya teks laporan tersebut. Untuk menyelesaikannya, sekarang presentasikan hasilnya. Ini apa saja ya ide pokoknya? Paragraf 1 dan paragraf 2. Coba yang paragraf 1, siapa yang berani? Yuk, Mas Alif sudah angkat. Mary memiliki berbagai jenis kegiatan setiap harinya. Ya, anak-anak yang lain setuju atau ada yang berbeda? Setuju. Sama Bu. Paragraf 2, siapa berani? Mary memiliki kekurangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mary memiliki kekurangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Anak-anak yang lain setuju atau mungkin ada yang berbeda pendapat? Setuju. Anak-anak selanjutnya, anak-anak hasil diskusi ya, menyusun kesimpulan dari teks laporan tersebut. Sebenarnya guru sudah menyiapkan LKPD worksheet-nya. Nah, tapi pasti anak-anak masih ingat ya kesimpulannya apa? Masih ingat tidak ya? Kemarin kan sudah berdiskusi. Masih Bu. Ingat anak-anak? Ingat. Ya, silakan Sidan.
memiliki kesimpulannya. berbagai jenis kegiatan sehari-hari, tetapi dalam melaksanakan kegiatan Mary memiliki kekurangan yang disikapi Aldo dengan tenang dan senang. Kelompok lain setuju atau mungkin ada yang berbeda pendapat? Setuju, Bu. Yang pertama, untuk menemukan ide pokok kan ada membaca seluruh paragraf dengan cermat. Ya apa tidak, anak-anak? Ya, Bu. Ya, setelah menemukan ide pokok, anak-anak bisa menyusun kesimpulan dari teks laporan tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Setiap bulan itu keluarga Aldo membeli makanan untuk Mary. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kan diajak untuk mencari tahu tentang berapa pengeluaran dan berapa kardus makanan yang dihabiskan si Mary dalam sebulan. Mari kita simak soal cerita berikut ini ya anak-anak ya. Jadi coba nomor satu dibacakan coba. Siapa berani? Siapa berani nomor 1? Ya Mas Farhan, dari soal satu tadi, ya. Adakah bentuk operasi hitung campuran bilangan data sesuai urutan operasi pada soal cerita jumlah pengeluaran bulanan membeli makanan si Mary? Ya, nomor 2 dibaca coba Mbak Sinta. Jika ada bentuk operasi hitung campuran bilangan cacah sesuai urutan operasi, apakah kamu dapat menyelesaikan masalah pada soal cerita jumlah pengeluaran bulanan membeli makanan si Mary yang dibacakan? Menganalisis caranya, bagaimana ya menyelesaikan soal tersebut. Nah, kemarin anak-anak sudah berdiskusi menemukan cara ya dengan cara menganalisis operasi hitungnya ya, operasi hitung campurannya. Nah, sekarang anak-anak presentasi. Siap anak-anak? Siap, Bu. Nih. Siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Mbak Tertia berani ya, Mbak Tertia ya? Iya, Bu. Silakan Mbak Tertia. A1 sama dengan 4 dikali 22.500 ditambah 5 dikali 16.500 sama dengan 90.000 ditambah 82.500 sama dengan 172.500. 27.000 dibagi 9.000 sama dengan 3. Jadi kardus kecil makanan untuk Mary yang dibeli Kak Susi ada 3 kardus. Ada yang berbeda jawabannya? Tadi malam Bu Guru cek Sama, Bu. sama Bu. Karena soal tersebut menganalisis bentuk orasi hitungnya, mau dijumlah atau mau dikalikan atau dibagikan. Kalau tadi kan dikali, dijumlah terus dibagi. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Amelia, Mbak Amelia coba. Apa ya Mbak tadi ya yang kita sudah belajar apa saja tadi ya? Menentukan ide pokok. Menemukan ide pokok. Kemudian membuat apa tadi ya? Membuat kesimpulan, Bu. Yang terakhir tadi kita belajar apa ya? Menganalisis Ya, dan menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. ini kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Ya. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat tadi ada 5. Kita sudah menemukan 5 nilai ya anak-anak ya yang sudah anak-anak sampaikan. Kemudian dalam menyusun kesimpulan dari teks laporan, maka perlu menemukan ide pokoknya untuk menyelesaikan soal operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menganalisis operasi hitung campurannya. Begitu ya anak-anak ya. Nanti setelah pembelajaran ini, Bu Guru akan membagikan soal tes formatif ya melalui link chat box seperti kemarin. Bisa ya anak-anak ya?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Besok pembelajaran 5. Pelajari dulu bahan ajar yang guru bagikan. Ya. Bu. Oh iya, untuk yang ini ya, yang dapat hadiah, nanti Bu Guru umumkan di grup ya anak-anak ya. Ya. Aja silakan Mas Idan pimpin doa Mas. Teman-teman, sebelum kita menurut pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini.